Di saat negara lain sibuk berinovasi dalam kemajuan zaman, masyarakat Indonesia masih disibukkan dengan hal-hal yang random. Ada yang sibuk ngurus ijazah Pak Jokowi, ada yang sibuk joget-joget, bahkan ada juga yang sibuk ngidupin genset pakai kekuatan doa. Nah, fenomena-fenomena seperti inilah yang ngebuat negara kita itu susah maju. Bahkan pemerintah pun sampai gelisah karena Indonesia bakal gagal jadi negara maju di tahun 2045. Bukannya menuju Indonesia emas, tapi malah menuju Indonesia cemas. Sangat disayangkan pastinya. Nah, sebenarnya mengapa Indonesia susah maju? Itu sudah ada yang memprediksi sebelumnya. Prediksi ini disampaikan oleh tokoh nasional Indonesia, yaitu Tan Malaka. Tan Malaka mengatakan bahwa masalah bangsa kita adalah dari cara berpikir yang sesat dan tertutup yang menjadikan Indonesia susah maju. Memang bangsa kita itu lebih cenderung percaya hal-hal mistis daripada yang logika. Sebagai contoh pada video ini, lagi sakit bukannya ke dokter, malah milih disembuhin pakai pistol mainan. Ada lagi kejadian menarik, di mana warga ramai-ramai mendatangi sumber air yang dipercaya air berkah yang dapat menyembuhkan segala jenis penyakit. Taunya sumber air itu berasal dari pipa air pedam yang bocor. Dari fenomena-fenomena itu, maka tak heran jika banyak masyarakat yang sangat gampang sekali percaya dengan berita yang belum tentu kebenarannya. Padahal sebenarnya negara kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tapi mau gimana lagi? Kalau dengan pola pikir yang masih seperti ini, tentunya negara kita akan sulit untuk maju. Jadi ada sebuah istilah yang merujuk pada paradoks di mana negara-negara yang kaya akan sumber daya alamnya, malah negaranya cenderung susah maju. Nah, kutukan sumber daya alam ini bukan soal takdir atau sudah diatur oleh elit global ya. Tapi ini karena kekayaan alam yang tidak dikelola dengan baik. Rakyat-rakyatnya juga malas enggak terlalu pintar. Apa artinya Semarang? Semar. Tanpa Semar nggak ada Semarang, betul nggak? Luar biasa Semarang, kaprok atuh, kaprok. Terus negaranya juga biasanya enggak terlalu demokratis dan korupsi di mana-mana. Memang budaya korupsi sudah melekat banget di negara ini. Korupsi memang sudah ada sejak zaman kolonial dulu, di mana Belanda menjajah Indonesia. Banyak banget spekulasi yang mungkin juga fakta ya. Jadi ketika VOC datang ke sini, sebenarnya bukan orang Belanda doang yang nipu rakyat Indonesia, tapi juga orang Indonesia juga yang nipu rakyatnya sendiri. Jadi kan gak heran kalau budaya korupsi di negara kita masih dilestarikan sampai sekarang ini. Nah, dengan besarnya kekayaan alam di negara kita, pastinya potensi berebut kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri pun juga besar. Karena nyatanya banyak pejabat pemerintah yang memanfaatkan posisinya untuk memperkaya dirinya sendiri. Korupsinya pun gak main-main, yaitu mencapai ratusan triliun rupiah. Padahal di negara kita masih banyak rakyat yang dilanda kemiskinan. Nggak apa-apa yang lain miskin, yang penting gue kaya raya. Sungguh sangat zolim tikus-tikus got ini. Nah, selain tradisi korupsi yang masih dijalankan dengan rutin, masyarakat di negara kita pun juga banyak yang terlalu santuy dan ambisinya pun juga kurang. Hal ini dibuktikan dengan negara Indonesia menduduki nomor 1 negara tersantuy di dunia. Giliran hidup tidak sesuai harapan, langsung deh nyalahin presiden. Nah, dari budaya males-malesan ini, tentunya negara kita jadi ketinggalan jauh dengan negara lain. Kita lihat contoh negara Cina, yang sekarang banyak banget inovasi teknologi canggih. Orang-orang sana pada saingan untuk menjadi yang terbaik. Banyak pelajar yang berambisi untuk sukses. Bahkan mereka pun sampai belajar sepanjang waktu. Berbeda dengan negara kita, di saat masyarakatnya sudah disibukkan dengan berebut air celupan jari agar mendapat barokah, generasi mudanya malah sibuk dengan tren joget-joget. Maka tak heran jika tingkat literasi di negara kita itu rendah. Dengan literasi yang rendah, tentunya ilmu pengetahuan pun ikut rendah. Bukannya pada saingan soal inovasi, malah pada saingan tren-tren velocity. Inilah yang menyebabkan pelajar sekarang gak bisa hitung-hitungan. 6 tambah 10 6 tambah 10 60. Untuk menjadi negara maju,
Indonesia perlu melakukan perubahan menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu yang paling mendasar adalah peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Pendidikan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Kurikulum pendidikan negara kita saat ini bisa dikatakan masih belum relevan dengan kebutuhan zaman yang mengakibatkan banyak lulusan yang tidak siap kerja ataupun berinovasi. Pendidikan kita masih banyak menekankan hafalan daripada penerapan nyata. Yang kedua, pemerintah harus lebih tegas dalam menghukum pelaku korupsi dan juga eksploitasi sumber daya alam, karena menghambat pembangunan negara dan menguras sumber daya alam yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Saat ini hukum terhadap koruptor dinilai masih sangat lemah. Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samatrianto menilai penegakan hukum untuk kasus korupsi hingga kini masih sangat lemah. Para koruptor pun selalu memiliki cara baru memuluskan kejahatannya dan memperkaya diri sendiri tanpa bisa terendus KPK. Menjadikan turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pola pikir masyarakat saat ini juga perlu dirubah. Rakyat di negara kita cenderung terlalu santai dan ambisinya juga kurang. Meskipun negara kita menjadi salah satu negara yang cukup bahagia dibandingkan negara lain karena rakyatnya yang santai. Tapi tetap aja mental santai kalau keterlaluan ya bakal bikin negara kita enggak maju-maju. Ada kalanya kita itu harus santai, tapi ada kalanya juga kita harus ambisius. Karena ya kita lihat sekarang, banyak tenaga manusia yang sudah mulai digantikan dengan robot, bahkan PHK juga di mana-mana. Jika kita masih santai-santai dan malas-malasan, yang terjadi kita akan kesulitan dalam mencari pekerjaan yang saat ini sudah mulai digantikan dengan robot.